Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza zadahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bidabbil udhiyah wa balaghana ila hadzal yaumi min ashri dzil hijjah wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmah wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu as-sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dawil uqulis salimah. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arani fil mannan anni adjahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atu wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana. Ala ya sadaqallahu alazim wallahu a'lam murad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari yang cerah ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, duyufur rahmah, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Sementara
bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi yang kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan oleh para nabi dan rasul sehingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan serta kesabaran bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya hanya semata-mata memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat yang ke-102, yang artinya tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menyembelihmu? Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah yang di dalamnya membutuhkan kesabaran, baik sabar dalam ujian, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang di kemudian hari pengorbanan ini menjadi anjuran, menjadi syariat bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban. Sejarah ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah nilai-nilai yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dan wajib dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang, termasuk kita semuanya, bahwa apakah kita sanggup mengorbankan diri, apakah kita sanggup mengorbankan keluarga dan harta benda yang kita sayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat membutuhkan sifat sabar yang kokoh, serta apakah kita juga sanggup memikul amanah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga muncul pertanyaan yang harus kita renungkan. Yang pertama, apakah kita termasuk orang yang bisa mengambil esensi dan pelajaran dari kurban tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya? Yang kedua, pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah dengan adanya hari raya kurban ini kita sudah mampu mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketiga, apakah kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dalam menerima ujian? Itu semuanya
bisa dijawab dengan perbuatan kita sehari-hari dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban wa qurbanan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah saja berupa menyedekahkan daging hewan ternak yang kita sembelih kepada orang, terutama fakir dan miskin. Tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya bukanlah fisik hewan, bukanlah daging kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan darimu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan setidaknya ada dua. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan dari diri kita, yakni ketakwaan kita. Dari orang-orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau orang yang menjalani hidup secara sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah nan megah, apalagi mobil yang mewah, bahkan tempat tidur hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakan kurban, ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Man kana lahu sa'atu wa lam yudhha fala yaqrabbana musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat. Ini adalah ancaman yang luar biasa bagi kita apabila kita punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak mau berkurban, maka ancamannya diisolasi, kata Nabi, jangan mendekati tempat sholat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hari ini belum bisa berkurban, mudah-mudahan amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan Zulhijjah tahun ini, di perayaan hari raya Idul Adha tahun ini, kita bisa mengambil pelajaran, mengambil esensi, sehingga kita semuanya mampu berintrospeksi diri, mengambil inspirasi sehingga menjadi jalan untuk kita untuk perbaikan ke depannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan diri kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tillahu wa tahu innahu wal ghafurur rahim.